Selamat pagi, matematika peminatan hari ini kita masuk ke subbab baru. Nah, ini ada di buku paket kalian halaman 149 ya, yaitu kesamaan dua fungsi suku banyak. Ya, jadi ada dua fungsi banyak dikatakan sama, dikatakan sama jika koefisien dari pangkat yang sederajat itu sama. Koefisien, ingat ya, koefisien itu temannya X. Nah, pangkat yang sederajat maksudnya kalau di sini X-nya 2, pangkat 2, di sini juga pangkat 2, kalau sini pangkat 3 dan seterusnya sama ya. Jadi koefisiennya ini sama. Nah, koefisiennya sama, tandanya sama, maka ini dikatakan dua fungsi suku banyaknya juga sama. Oke. Ada sifatnya ya, ada dua sifat yaitu, nah ini ada di halaman 150 ya, ada dua sifat. Sifat yang pertama ya tentang dua fungsi suku banyak yang berderajat 2. Ini berderajat 2. Jadi sini X-nya berderajat 2 ya. Tuh. Mempunyai nilai yang sama untuk 3 titik berbeda. Nih, misalkan ada dua suku banyak dengan berderajat 2 ya. Mereka dikatakan sama nih ya, antara fungsi yang pertama dengan yang kedua dikatakan sama apabila A sama dengan P ya, karena yang derajatnya 2 nih, A sama dengan P, B sama dengan Q nih ya, dan C sama dengan R. Jadi dari angka dan dari tandanya itu sama, maka dua suku banyak itu dinyatakan sama. Saya dilihat saja koefisiennya. Nah, selanjutnya sifat 3.3. Misalkan ada dua fungsi ini tadi ya, seperti yang pengertian tadi, mempunyai nilai yang sama sebanyak n tambah 1 ya untuk X yang berbeda. Maka ini tadi ya, yang seperti pengertian, koefisiennya ini sama ya, untuk derajat yang sama koefisiennya juga sama dan seterusnya. Maka ini biasanya berarti fungsi F sama dengan fungsi G. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, bahas soal yang pertama. Tentukan nilai A, B, C jika suku banyak ini sama dengan itu. Nah, jadi tentukan nilai A, B, C. Ini sudah pasti sama ya, karena di soalnya sudah ada bilang dia sama dengan ya. Berarti kita nggak harus buktikan, karena di sini sudah ada kata-kata sama. Kecuali buktikan bahwa ini sama, berarti kita harus lihat koefisiennya. Nah, kalau di sini dia sudah diketahui sama, tentukan nilai A, B, C. Di sini ada koefisien A, ini ya, koefisien A, B, dan C nih, A, B, C. Kita harus cari berapa nilai A, B, C. Ini nggak mesti dalam bentuk angka, misalkan A itu harus bilangan bulat, nggak mesti, bisa juga dengan koefisien lain. Nah, ini derajatnya 3, yang di sini katanya sama dengan nih fungsi yang pertama sama dengan fungsi yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau dia belum dijabarkan, masih ada dalam kurung, ini harus kita jabarkan ya, biar kita nanti tahu ini koefisiennya yang mana ya. Jadi harus dijabarkan. Kalau masih ada kurung, ini harus kita jabarkan. Oke, cara jabarkannya berarti 22 dulu ya, X kurang P dulu, kita kalikan dengan X kurang Q. Nah, ini kita kalikan dulu 2, nanti baru kali XR. Kalau kalian bisa langsung kalikan 3-3-nya juga boleh ya. Ini dijabarkan, berarti ini X kuadrat dikurang PX ditambah QX dikurang ya, itu soal dikurang QX baru ditambah PQ. P kali Q ya, PQ. Ini baru kita kalikan lagi sama X kurang R ya, kalikan. Kalau mengalikan ini kan, nah ini juga boleh disederhanakan ya.
Ini boleh disederhanakan, boleh saja kayak gitu dulu. Karena kan kalau P min P kurang min Q berapa ya, tetap segitu. Terus kayak gitu aja ya dulu. Ini seperti biasa kita kalikan ke sini, ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini, kali silang semuanya ya, ini kali ini. Nah, dikalikan semua. Berarti X pangkat 3 oke, kali R berarti min R X pangkat 2. Nah, jadi PQR nya dulu yang ditulis, karena kalau koefisien kan di depan ya. Ini berarti koefisiennya bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk huruf lagi. Ini X kuadrat sudah. Sekarang ke min PQ. Jadi yang bergerak yang di depan aja, yang di belakang tidak perlu bergerak. Min P X kuadrat ya. Coba nanti dicek lagi, siapa tahu ini udah. P kali R berarti P R X, kayak gitu ya. PRX ditambah dikurang lagi Q kali X kali QX kali X berarti QX kuadrat. Q kali R berarti dikurang Q dulu atau R dulu? Ditambah QRX ini ya. Terakhir PQ kali X berarti plus PQX. Terakhir P kali Q dikali min R berarti min PQR. Nah, kayak apa ini Bunda, ada yang bisa dijumlahkan? Kalau nggak ada yang dijumlahkan, kita kumpulkan yang berderajat sama. Nah, yang X pangkat 3, ini X pangkat 3 sendirian ya, gak punya temen. Yang berpangkat 2 kita harus urutkan ya, kalau banyak mengurutkan dari derajat tertinggi. Yang berderajat 2 berarti kita urutkan ya, di sini kan ada PQR kita urutkan dari P, berarti yang P dulu. Ini berarti min PX kuadrat dikurang min Q kuadrat dikurang min R kuadrat. Oke, yang berderajat 2 sudah. Yang berderajat 1 PRX. Nah, ini kan artinya P kali R, ini koefisiennya ya. X nya ini adalah variabel X nya. PRX ditambah PQX nih ya, PQX ditambah QRX. Terakhir ini min PQR. Jangan ada yang kelewatan. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau sudah, kalian sini kan yang berderajat 2 enggak bisa ditambahkan Bun. Kalian keluarkan koefisiennya nih, yang berderajat 2 ya. Ini yang berderajat 2, ada yang berderajat 1, ada yang sendirian. Nah, yang berderajat 2 sama 1 ini kan banyak banget, gak bisa dijumlahkan itu. Kalau P kurang Q kan gak bisa dijumlahkan, bukan angka. Kalau angka kelihatan, misalkan min 2 kurang 3, oke, ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya ditulis aja, berarti dikurang itu ya. Kalau kita faktorkan, nah ini kalau kita faktorkan ya, nah X kuadratnya ini kita keluarkan. Begitupun yang X, P tambah PR ya, itu PR tambah PQ tambah QR. Nah, ini biar variabelnya sendirian. Kenapa Bunda faktorkan kayak gini? Biar variabelnya sendirian kelihatan ya. Nah, berarti di sini X kuadrat, X pangkat 3, X kuadrat, X, ini yang X pangkat 0. Sini sebenarnya ada pangkat 1 ya. Ini ada pangkat 1. Di sini pangkat 2, pangkat 3. Nah, yang ditanya apa tadi? Aduh, ketutupan nih. Yang ditanyakan ini jabarkan ya. Ditanyakan ada nilai A, B, C dari nih. Nah, katanya tadi dua suku ini sama. Katanya sih ini X pangkat 3 dikurang X kuadrat itu sama dengan yang ini. Ini sesudah kita jabarkan ya. Jadi yang X pangkat 3 tambah AX kuadrat
tambah bx tambah c ini katanya sama dengan yang ini. Nah ini sama ya, kesamaan dua suku banyak. Nah ini katanya sama nih. Nah kalau sama berarti koefisien yang berderajat sama nilainya sama. Contoh, koefisiennya x pangkat 3 yang di kiri sama yang di kanan sama. Benar ya, di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1. Nah yang ditanya adalah nilai A, B dan C. Yang A di sini ya, berarti A adalah temannya x kuadrat. Maka yang di kiri A juga adalah temannya x kuadrat. Oh berarti temannya x kuadrat adalah yang ini. Nah yang B itu adalah ini B itu temannya X. Jadi tergantung soal, ABC itu tergantung soal. Di sini kan soalnya A itu yang temannya X kuadrat, B itu temannya X. Oh ini berarti B, ini B ya. Tadi ini A, yang diminta adalah C. C yang ini sendirian, konstanta, atau yang berderajat X pangkat 0. Nah ini yang C. Tentukan nilai ABC. Jadi nilai jadi nilai A sama dengan itu min P tambah Q tambah R ya, atau boleh juga min P kurang min Q kurang R, min P kurang Q kurang R ya. Ini dimasukkan, ini kan, nah kelihatannya min P, min Q, min R. Kemudian B-nya tuh PR tambah PQ tambah QR. Terakhir C-nya itu negatif PQR. Jangan lupa ya tanda depannya ini positif negatif. Nah bisa ya, ini sudah diketahui dari soal kalau mereka sama. Jadi yang masih dalam kurung kalian jabarkan aja. Nah nanti yang sesuai tadi yang berderajatnya sama berarti itu koefisiennya sama. Saya contoh soal yang kedua. Nah nomor 2 tadi kurang lebih sama caranya ya. Jadi kalau masih ada dalam kurungnya kita buang, kita pecah. Bagaimana cara memecah ini, membuang ini ya, menghilangkan kurung ya, pastinya dengan kali pelangi, dikalikan lah ya. Kita kan biasanya nyebutnya dengan kali pelangi, ngalikan 2 dulu baru nanti setelahnya sama kayak tadi hasilnya belakang. Nah ini artinya sama dengan 3 itu artinya sama ya, berarti suku banyak yang pertama sama dengan suku banyak yang kedua. Ini di sini ada variabel A. Nah ini A yang dicari. Ini kita jabarkan dulu ya. Jabarkan. Berarti X kurang 2 dikali dulu dengan X tambah 3. Nah kalau angka mungkin lebih enak ya kalau ngelihatnya. X kuadrat min 2 tambah 3 berarti plus X ya, dikurang 6. Nah ini kita kalikan dengan X kurang A, berarti X kuadrat dikurang AX, X pangkat 3 ya, X pangkat 3, X pangkat 3 dikurang AX pangkat 2 ditambah X kuadrat dikurang AX min 6X ditambah 6A. Wah, A-nya jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita faktorkan. Kelompokkan lagi ya berdasarkan derajat. Yang X pangkat 3 di sini sudah. Nah, yang X pangkat 2 ini tadi faktorkan yang kayak yang tadi ya. Ini juga yang untuk X aja. Faktorkan kayak tadi. Cara nulisnya gimana sih? Nah, tulisnya itu sini aja, lihat aja, berarti min A, ini boleh kalian kasih positif ya, berarti ini min A tambah sini 1 ya. Nah sebenarnya di sini ada angka 1 kan, X kuadrat. Nah jadi tinggal
apanya ini variabelnya yang berderajat 2 ditaruh di luar, kalian kasih kurung aja. Sini kan min A ya, tulis aja sini min A, sini 1, sini 1. Di sini jangan kurang lagi ya, kalau nanti kalian sini tulis kurang karena ini kan depannya kurang bun, berarti di sini kurang. Nah, nanti min ketemu min plus, boleh kalian tulis seperti ini, misalkan x pangkat 3 dikurang, boleh kasih kurung gini kan, maksudnya kasih kurung, berarti A nya sini jadi positif, di sini berarti jadi negatif. Karena apa? Karena ini kalau kalian kalikan ke dalam kan kita mengubah bentuk aja, bukan mengubah nilai. Ini jadi min A, min ketemu min plus, ini kan plus ya, jadi boleh ini sama aja, ini sama ini sama saja. Oke, yang x juga itu boleh kalian tulis kayak gini, min A tambah 6 kayak gini boleh, atau jadi ditambah min A kurang 6 x juga boleh ya, jadi kayak gini juga boleh. Plus, kalau tanda hubung apapun itu kan pasti plus, walaupun sini depannya min, berarti kalau kita di sini sudah tulis plus, yang di dalam ini sesuaikan min A sama min 6x. Nah, tambah 6A. Berarti ini yang punya x 0 ya. Tadi katanya ini sama ya, ini sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 6. Tentukan nilai A. Nah, berarti koefisiennya itu sama semua. Di sini kan kalau kita lihat udah ada yang berderajat 2 ya, nih. Sini berderajat 3, yang berderajat 2 mana? Kok nggak ada langsung berderajat 1? Oh, berarti yang berderajat 2 itu kita anggap 0. Boleh kita tulis seperti ini. X pangkat 3. Nah, pangkat 2 kan nggak ada nih. Mana nih pangkat 2? Ditulis aja berarti plus 0 x pangkat 2 gini kan. Nah, 0. Berarti koefisiennya x pangkat 2 itu 0. Dikurang 7x. Ini berpangkat 1 tak perlu ditulis. Terakhir. Nah, kita dapat tadi hampir sama kayak yang nomor 1. Berarti yang berderajat 3 itu 1. Ini kan yang diminta A, bukan minta tadi koefisien ABC. Kita nggak bisa langsung dapat A seperti yang tadi ya. Nah, di sini ada 3 A-nya. Kita boleh pilih. Ini dapat disimpulkan ya. Dapat disimpulkan. Nah, berarti yang berderajat 2 ini sama dengan yang berderajat 2 ya. Yang berderajat 1 ini sama dengan berderajat 1 nih. Yang 3 juga yang berderajat 0 sama dengan 0. Bener ya, ini 6A. Nah, coba kita lihat. Kita tulis dulu ya. Tadi yang pertama. Jadi 0 sama dengan min A tambah 1 ya. Bisa nggak didapat nilai A? Bisa ya. Berarti ini satunya pindah atau A nya pindah, boleh ya. Berarti A sama dengan 1, dapat ya. Nah, kan tadi yang diminta apa? Yang diminta adalah nilai A. Coba kita buktikan kalau pakai yang berderajat 2. Kalau sudah sekali ketemu nggak apa-apa sih, nggak perlu dicari yang lain. Yang kedua itu min 7, ini berarti min 7 sama dengan ini. Coba kita cek. Min 7 sama dengan min A kurang 6. A nya pindah ke sana ke kiri, A sama dengan 7 nya kita pindah ke sini jadi 7 kurang 6. Betul ya, 1 juga. Nah, ini 1 juga. Terakhir tuh 6 sama dengan 6A. Berarti A nya 1 bagi 1 juga ya. Betul. Nah, berarti A nya sama dengan 1. Jadi nilai A sama dengan 1. Selesai. Yang tadi nih kalian bisa cukup sekali aja. Ini cuma kita mau buktikan, betul enggak sih? Kalau misalkan kita di sini A nya berbeda-beda, di sini kan variabelnya cuma A ya. Kecuali ada A, B, C beda-beda, wajar. Kalau misalkan di sini A semua tapi kok beda-beda, berarti mungkin ada
kekeliruan di ketika menjabarkan atau menghitung di sininya. Oke, bisa lebih mengerti ya. Ada contoh lain ya, simak baik-baik. Nah, contoh soal yang ketiga ini masih menentukan variabel ya. Sini ada variabel A dan B. Tentukan A dan B agar dua suku banyak ini sama. Sama kita harus jabarkan. Kalau tadi kan ada kurung, gampang tinggal kurungnya dibuka. Lah kalau ini ada pecahan, jangan juga langsung kali silang ya. Tidak, bukan kali silang. Kemudian di sini juga pecahannya masih ada penjumlahan. Nah, masih ingat dari ini rumus SD. Kalau ada pecahan, kemudian penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sama kan tinggal ditambahkan 2/3 ditambah 1/3 ya, tinggal ditambahkan atasnya. Kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya berbeda, nih ada yang namanya kali silang. Kan biasanya cari KPK ya. Kalau penyebutnya beda cari KPK lah. Kalau di sini kayak apa di KPK-nya? KPK-nya dalam bentuk variabel. Tuh ya, penjumlahan variabel. Nah, nih kali silang, masih ingat ya? Yang A sama D, kalau ini ditambah, kalau dia dikurang ya juga dikurang. Ditambah, ini disilangkan B kali C ya, tapi jangan lupa bawah kali bawah. B sama D, masih ingat ya? Nah, itu kita pakai untuk di sini. Jadi ini kita nggak bisa langsung ini bilang sama, oh atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah. Karena di situ pecahannya masih ada penjumlahan, ini harus dijabarkan. Oke, langsung ya, berarti situ yang ruas kiri tetap. Itu kalau mau dijabarkan boleh. Ya, mau dijabarkan boleh, mau kayak gitu juga boleh. Misalkan kita jabarkan berarti ditambah X kurang 6 ya. Ini juga kita jabarkan. Ini tadi kepakai cara ini ya. Nah, berarti A kali X tambah 3 ditambah B kali X kurang 2. Bawahnya itu boleh kita kalikan. Kalau ini kelihatannya di sini X kurang 2, X kurang 2, X tambah 3, X tambah 3. Pasti sama. Jadi X kurang 2 kali X tambah 3. Nah, pakai cara ini ya. Tulis hasilnya. Kita jabarkan itu berarti AX tambah 3A tambah BX kurang 2B per X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, kalau sudah dijabarkan seperti ini, baru kita bisa bilang. Kalau pecahan ya, kalau tadi kan enggak pecahan, jadi yang kiri sama dengan yang kanan. Kalau pecahan berarti jangan kali silang. Kita langsung bisa bilang sini yang atas sama dengan yang atas, pembilang sama dengan pembilang. Ini sama. Ya, ini sama. Yang bawah dengan yang bawah. Atau penyebut dengan penyebut. Nah, karena ini penyebutnya kelihatan ya, ini penyebutnya sudah sama, berarti tidak perlu dibuktikan. Lagi pula di sini kan yang diminta adalah nilai A dan nilai B. Nah, makanya kita bandingkan adalah yang di atas nih. Berarti sama dengan ini. Nah, di sini X-nya masih terpisah ya. Itu kita nih. Kesini kan ya. Nah, kita tulis berarti X kurang 7. Kita boleh tulis kayak gini ya, biar nggak kepanjangan. Penyebutnya kita nggak usah tulis lagi. A sama X berarti AX tambah BX ini. Yang sendirian sama yang sendirian ya. Nah, mungkin di sini sudah ada yang bisa ya. Lihat sini X kurang 7 berarti sama dengan ini, boleh kita faktorkan kayak gini. Nah, ditambah 3A kurang 2B, ini kan tidak bisa difaktorkan. A sama B berbeda. Nah, ini bisa kita simpulkan berarti yang berteman dengan X ini sama. Di sini temannya X berapa nih? Temannya X ini kan sebenarnya ada angka 1 ya. Nah, di sini sebenarnya ada angka 1. Berarti sama dengan A tambah B.
koefisien dengan variabel yang sederajat itu sama. Berarti ini yang konstanta sama dengan yang konstanta. Ini tidak punya teman X kan? Ini juga nggak punya teman X. Ada sebenarnya, cuma X pangkat 0 ya. Berarti yang pertama tadi, yang pertama 1 sama dengan A tambah B. Yang kedua negatif 7 nih ya, negatifnya jangan lupa kalau negatif, sama dengan 3A kurang 2B. Nah, kalau soal sebelumnya kan gampang ya tadi, 0 ditambah 0 dikurang A sama dengan 1. Oh, berarti langsung aja. Tadi seperti apa ya? Lupa bunda jadinya. 1 dikurang A gini ya, sama dengan 0. Oh, berarti A sama dengan 1. Langsung dapat ya, karena satu variabel. Kalau satu variabel langsung dapat. Nah, di sini dua variabel kayak apa ini? Berarti A-nya berapa? Kalau ada dua variabel, kemudian ada dua persamaan ya, minimal pasti dua persamaan. Kalau dua variabel, minimal ada dua persamaan. Kalau cuma ada satu persamaan nggak bisa didapat. Kalau seperti ini berarti kita harus pakai eliminasi atau substitusi juga boleh. Nah, ini misalnya kita mau eliminasi nih. Mau kita eliminasi dua variabel. Ini bunda kali 2, ini bunda kali 1 tetap. Nah, coba ya. Nah, ini bunda baikin tadi ya tulisannya. Jadi ada dua persamaan dengan dua variabel. Seperti biasa kita eliminasi. Ini nulisnya mau dibalik juga nggak apa-apa. Misalkan A tambah B sama dengan 1. Boleh ya dibalik seperti itu. Jadi ini kita mau eliminasi. Yang ini bunda mau kali 2. Nah, yang ini dikali 2 ya. Berarti yang pertama jadi 2A tambah 2B sama dengan 2. Tuh bunda balik. Yang ini tetap dikali 1. Eliminasi seperti biasa. Ini yang mau dieliminasi kan B ya. Jadi bebas mau eliminasi siapa dulu. Yang ini mau eliminasi B. Masih ingat eliminasi? Kalau tandanya beda, ini kita tambahkan nah, seperti biasa ya, sudah dapat 1. Ini kita substitusi ke persamaan 1 misalkan ya. Intinya dapat nilai yang diminta A dan B. Misalkan A tambah B sama dengan 1. A nya min 1 berarti min 1 tambah B, berarti B nya sama dengan 2. Nah, dapat ya. Jadi sudah dapat tuh. Jadi nilai A sama dengan min 1 dan B sama dengan 2. Nih. Jadi bisa aja tadi langsung dapat yang kita dapat, variabel yang dicari langsung dapat, bisa juga kita harus pakai eliminasi atau substitusi. Oke. Nah, contoh yang terakhir, ini sudah bunda kasih caranya di situ ya. Jadi ada gambaran tuh, kenapa jadi 3. Tentukan koefisien X pangkat 3. Koefisiennya berarti temennya X pangkat 3 dari suku berikut. Loh, X pangkat 3 nggak ada bun, adanya X pangkat 2, X sekilas tidak ada, karena ini masih ada kurung. Jadi kalau ada kurung, ini harus kita jabarkan. Jadi ada dua cara. Cara pertama ini kalian jabarkan. Ya berarti ini kali ini. Nanti dapat yang kedua kali ini. Wah, banyak banget ya. Ada cara selanjutnya. Cara yang kedua itu cara kira-kira. Jadi yang bergerak itu hanya kurung yang pertama, ya. Hanya kurung pertama yang bergerak. Kenapa di sini ada 3 kali ini bunda salin? Karena di situ ada 3 suku nih. Jadi suku ini aja yang bergerak. Bergerak maksudnya nanti kalian pasang-pasangkan ya. Yang diminta adalah X pangkat 3. Nah, dari yang pertama nih. Jadi ada 3 suku. Suku yang pertama dulu yang X pangkat 2. Sekarang X pangkat 2
kita kalikan dengan yang kedua dengan yang ketiga. Ya, tetap kita ngalikannya 2 kali. Habis kita kalikan dengan kurung yang kedua, ini kan ada 3 kurung ya, kurung pertama, kurung kedua, kurung ketiga. Kurung pertama ini patokannya suku pertama dulu X pangkat 2, kita kalikan ke salah satu suku yang ada di kurung pertama dan kurung kedua dan ketiga. Pertama kita kalikan dulu dengan X. Nah, berarti ini ada 2 ya, ini ada 2 nanti. Kalau X kuadrat kita kalikan X, hasilnya apa? X kuadrat kali X, ini harus, kalau yang pertama ini mau nggak mau kita kalikan X kuadrat kali X, hasilnya X pangkat 3 ya. Nah, kita pilih lagi dengan satu angka yang di sini. Kita pilih, jangan sembarangan. Tadi kan kita dari X pangkat 2 kita pilih yang X ya, kita pilih yang X. Sekarang kita pilih lagi yang mana menghasilkan X pangkat 3. Ini tadi cara kira-kira. Yang pertama X pangkat 2 kita kalikan dengan X, hasilnya sudah X pangkat 3 ini ya. Nah, kita kalikan berapa lagi biar hasilnya tetap X pangkat 3. Kalau kita kalikan X pangkat 2 dikali X pangkat 2 nanti jadi X pangkat 5 dong ya, bukan. Berarti tidak dikali dengan X pangkat 2. Dikali dengan berapa? Kita kali dengan, misalkan kalau kali 3X ini sudah X pangkat 3. Kalau kita kalikan min 3X, berarti nanti jadi min 3X pangkat 4 dong. Berarti bukan kali min 3. Nah, ini tadi cara kira-kira. Mana kira-kira yang kalau 3 kali dikalikan ya, karena di sini ada 3 kurung. Kurung pertama, kurung kedua, sama kurung ketiga ini harus dikalikan semua. Dan nah, berarti kali X yang kedua ya, ini kali X, kemudian kita kalikan lagi dengan yang ini pastinya ya. Jadi kita kira-kira mana yang menghasilkan X pangkat 3, yang diminta X pangkat 3. Kalau yang diminta X pangkat 4 berarti kira-kira mana yang dikalikan X pangkat, yang menghasilkan X pangkat 4. Oke, yang pertama berarti X pangkat 2 dikali X dikali 2. Nah, ini hasilnya 2X pangkat 3, bener ya. Yang kedua, nanti itu enggak cukup di bawahnya. Nah, yang kedua sama ya, kita berawal dari X pangkat 2 ini. Yang di depan ini jangan bergerak dulu. Maksudnya langkah pertama masih X pangkat 2. Sekarang kita kalikan dengan 7. Tadi kan kalikan dengan X ya, sekarang kita kalikan dengan 7. Berarti kalau X pangkat 2 dikali 7 ini masih 7X pangkat 2. Nah, pangkat 2 dikali berapa biar jadi X pangkat 3 dikali berapa? Pastinya dikali dengan X, maka kita kalikan dengan yang variabel X saja, berarti yang ini ya. Nah, sampai sini mungkin sudah paham atau masih bingung-bingung? Kenapa sih dikali sama itu? Kenapa dikali sama itu? Tadi ya, untuk mencari X pangkat 3. Nanti kalian berlatih lagi, berarti dikali dengan min 3X. Perhatikan tandanya. Ini berarti min 21X pangkat 3. Nih tujuannya. Kita memang mencari X pangkat 3, bukan yang lain. Oke, ini kita tambahkan boleh. Berarti berapa tuh? Ini kita tambahkan, jumlahkan, berarti sama dengan negatif 19X pangkat 3. Ini yang pertama, patokannya X pangkat 2. Sekarang yang kedua, tadi bergerak ya, ini artinya bergerak. Tadi X pangkat 2, sekarang min 3X, sama kayak tadi. Berarti ini patokannya min 3X. Kita pilih dengan kurung yang pertama, kurung yang kedua, kali dengan X dulu ya. Berarti min 3X kali X, ini masih min 3X kuadrat. Nah, kali berapa biar pangkat 3? Berarti kita pilih yang X ini. Nah, itu yang kedua. Kalau kalian punya cara lain boleh ya, min 3X berarti dikali dengan X dikali dengan min 3X. Bener ya hasilnya? Min kali min plus berarti 9X pangkat 3. Nah, pangkat 3. Kedua, sekarang min 3 dengan 7.
ya, min 3x kali 7 berarti masih min 21x. Kali berapa biar jadi x pangkat 3? Pastinya kita kali dengan x pangkat 2, berarti ini dengan yang pangkat 2. Dah. Hitung hasilnya berarti min 3x kali 7 kali x pangkat 2. Berapa nih? Negatif 21x pangkat 3. Ini sama, kita jumlahkan juga. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Maka hasilnya berapa itu? Negatif 12 ya, x pangkat 3. Yang tadi ini juga dijumlahkan, ini dapatnya. Oke, yang ketiga sama. Sekarang yang bergerak adalah angka 2. Yang bergerak angka 2. Nah, 2 kita kali x dulu. 2 kali x berarti 2x. 2x kali berapa biar jadi x pangkat 3? Pastinya dikali sama x pangkat 2, x kuadrat, x pangkat 2 maksudnya. Jadi di sini 2 dikali x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 3. Kalau kita 2 kali 7, 2 kali 7 14. Kali berapa sama yang di sini biar jadi x pangkat 3? Gak ada, Bu. Nah, kalau gak ada berarti tidak kita pasangkan. Jadi gak semuanya harus dipasangkan. Kalau gak ada hasilnya ya berarti ini gak usah dipasangkan. Berarti yang ketiga ini cukup 1 saja. Nah, kalau sudah dari yang pertama tadi, dari yang pertama ini dapat, ya kan? Yang kedua dapat, langkah kedua dapat. Yang ini langkah ketiga. Nah, ini kita jumlahkan semua. Jumlahkan semua. Langkah 1 sampai ketiga ya. Jumlahkan semua. Tuh. Jumlahkan semua. Jadi negatif 19x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 3 ditambah, kalau plus ini ditambah ya, jadi kalau min itu ya dikurang 2x pangkat 3. Kita jumlahkan semua. Oke, negatif 31 tambah 2 berarti negatif 29x pangkat 3. Tadi apa yang diminta? Tentukan koefisien x pangkat 3. Hasilnya bukan ini, tapi hasilnya adalah negatif 29. Jadi koefisien x pangkat 3 adalah negatif 29. Mungkin kalian mau menjabarkan ini semua, boleh jabarkan semua ya. Nanti yang berpangkat maksimal itu berarti 5, berpangkat 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalian jumlahkan semua, kalian sederhanakan. Nah, apakah benar koefisien x pangkat 3 ini adalah negatif 29? Oke, cukup sekian penjelasan materi hari ini. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Boleh confirm ya, misalkan tadi dalam penjelasan ternyata ada salah tulis atau Bunda salah jawab. Silahkan dikonfirm biar Bunda bisa konfirmasi balik. Terima kasih.